Kita gambarkan lagi. Kita gambarkan lagi baloknya. Seperti itu. 1,17 ton. Terus di sini 10,17 ton. Terus ini ada 2 ton per meter sebagai beban merata segitiga. Terus kemudian ini 4 meter. Kemudian di sini ada 2 meter. Kemudian ini balok anaknya juga 2 meter. Yang ada beban 10 ton sejarak 2 meter. Ini adalah A, B, S, C. Nah, kalau ditarik garisnya ke bawah, garis bantu, ada garis bantu di situ. Ini untuk D, yang ini untuk M. Nah, untuk yang balok anak sudah bisa kita gambarkan tadi ya, yang balok anak bisa kita gambarkan ke sana, ya kan? Situ, itu dipindahin tadi gambarnya, dan ke situ. Jadi ini kita punya 10 ton di situ. Tetapi kita ada di sini ya. Di sini kita punya plus min 5 ton gitu ya. Nah, ini di sini. Tuh, ini adalah 5 ton. Kemudian momennya kita ada bentuk yang seperti ini ya, positif, dan ini puncaknya adalah 5 ton meter. Bagaimana dengan yang balok induk? Balok induk kita nyontek ya, kita nyontek. Katanya sih kalau di potongan 3, nah ini belum ditandain tadi, terus kita cari ya, di potongan 3 di situ untuk momen dan D-nya belum dikerjain ya, udah di sebelahnya kan ya, D-nya ini persamaannya. Jadi kita punya D3 ini dan itu ya, tapi kuadratik. Nah, kuadratik.
Nah, kalau kuadratik, kita lihat persamaannya ini adalah persamaan yang negatif ya. Persamaan negatif, kuadratik yang negatif. Ya, kuadratis yang negatif. Jadi, yang satu 1,17, yang satu 5,17. Jadi, kira-kira kalau dilihat koordinatnya, ya, jadi karena dia kuadratik dan ini plus di atas ya berarti minus di bawah, wis pokoknya diambil gitu ya. Jadi di sini 1,17 terus di situ minus ini 1,17 ini minus 5,17 ya. Kemudian 5,17 ton dan 1,17 ton ini menggambarkannya apakah seperti begitu ataukah seperti begitu. Yang mana? Melengkung, Bu. Melengkung, ayo saya bilang ini cembung, kemudian saya bilang ini cekung. Yang mana? Cembung, Bu, kelihatan. Cembung. Ini cembung dan ini cekung. Yang mana? Jadi kalau saya gambarkan, kan kalau kita punya persamaan X dan Y, saya gambar dua ya, X dan Y, ini adalah apabila Y sama dengan X kuadrat, ya betul begitu ya? Iya. Dan saya akan mendapatkan Y sama dengan minus X kuadrat. Oke? Iya, Bu. Jadi kalau X-nya semakin besar, maka Y-nya akan bentuknya seperti itu. Bentuknya ini apa nih? Cekung ya. Kalau X-nya ke situ berarti begitu. Tapi kalau X-nya ke sana semakin besar untuk yang sisi sebelah kiri, maka Y-nya bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita mempunyai persamaan 1,17 ditambah X kuadrat. Ya, 1,17 ditambah X kuadrat. Jadi di sini kita mempunyai persamaan D sama dengan 1,17, tapi negatif ya, sorry. Negatif. X kuadrat ditambah 1,17 negatif. Seperti itu. Jadi dia apa namanya? X kuadrat per 4. Ya, X kuadrat per 4. Nah, ini cembung atau cekung. Kasih waktu wes untuk berpikir. Ini udah ada contekannya di sini. Semakin besar X negatif, semakin ya gimana? Bisa jadi kalau saya mempunyai ini apa namanya? Mempunyai Y-nya dengan ditambahkan sesuatu bisa naik, jika dikurangkan sesuatu bisa turun, gitu kan ya? Nah, tapi kalau tidak ada variabel lain atau konstanta lain, maka dia bentuknya seperti itu. Baik, gimana? Cembung apa cekung? Yuk, piye iki? Cembung apa cekung? Yang paling kanan, Bu, kayaknya. Yang paling kanan. Cekung Paling atau kanan. cembung? Cekung. Belunduk gitu loh, Y-nya itu. Y-nya itu gemuk ya, yang sebelah kanan itu. Beginikah? Ya.
Oh, sorry, harus begini kah? Gitu? Ya kan? Gitu kah? Ya, bukan yang kan? Yang mana? Ya, ini kalian perhatikan ya, jadi jangan sampai salah gambarnya, ya kan? Nah, ini nggak boleh salah gambarnya. Oke, jadi dicek lagi ya, nanti di rumah dicek lagi. Oke, terus kemudian ada ke atas 10 ya. Ya kan? Iya, Bu. Ke atas itu berapa? Kan 10,17 ton. Ya, sehingga jadi lurus ke sini. Gitu ya. Itu kemudian nanti turun. Karena ada beban kan, di situ ada beban. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, jadi yang ini besarnya adalah 5 ton. Jadi total di sini adalah 10, ya. Gambarnya adalah 10,17 sampai ke atas. Sampai ke atas. Jadi dari sini turun terus kemudian 5,17 ton terus ke atas karena ada perletakan 10,17 terus konstan. Jelas konstan karena nggak ada apa-apa di situ, konstan. Terus turun karena di situ ada beban 10 ton. Terus kemudian konstan, terus ada peletakan sebesar 5 ton di C. Oke, sekarang bagaimana dengan M? Ya, bagaimana dengan momen? Momen di titik A sama dengan 0, kemudian di titik S sama dengan 0, tetapi di titik mana tuh? Min 10, ya. Min 10 itu Titik B. di sini. Ya. Iya, Bu. Nah, ini kan jadi nabrak gitu ya. Saya gambar ke bawah aja deh ya. Nabrak Iya, nih Bu. ya. Iya, Bu. Tidak mempertimbangkan bahwa tadi akan ini ya. B-nya. Jadi M-nya di bawah aja, sini M. Gitu. Nah, jadi di sini 0, 0, tapi di sini positif 5 ton meter dan kemudian 10 negatif ya. Itukah? Ini linier ya, yang sebelah potongan 4. Potongan 4 itu linier ya. Potongan 4-nya. Perhatikan potongan 4 ini adalah garis yang linier. Potongan 4 garis yang linier. Sehingga saya mendapatkan ini adalah garis yang linier. Ini linier. Nah, sementara ini adalah fungsi X pangkat 3 nih. Yang sebelah sini. Jadi saya mendapatkan dan negatif ya. Dan negatif. Nah, jadi yang sebelah sini juga negatif terus sampai dia nilainya 0. Dan yang di sini menjadi momen positif. Ya, ini momen positif ini.
Sehingga kalau digambarkan ini baloknya mungkin begitu karena momennya positif ya. Terus kemudian habis itu ini baloknya balok sedih ya. Seperti itu. Baloknya balok sedih. Jadi di sini adalah momen negatif. Nah, sementara di sini adalah momen positif. Nah, mana yang maksimum gitu ya. Jadi mana yang maksimum? Pas di 10 ini adalah yang maksimum. Tuh, jadi pas di 10 ini maksimum. M yang negatif tapi max. Besarnya 10 ton meter. Nah, ini adalah M positif tapi yang maksimum. Nah, besarnya adalah 5 ton meter. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Untuk penggambaran garis normalnya itu kalau nggak ada boleh dikosongi begitu, Bu? Ya, boleh. Tapi dituliskan di situ tidak ada gaya normal. Di awal-awal ditulis. Iya. Tidak ada gaya normal. Gaya normal di sepanjang bentang adalah sama dengan 0. Tuliskan di sini. Jadi kesimpulannya di sini saya tuliskan kesimpulan ya. Gaya normal sama dengan 0 di sepanjang bentang. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, D maksimum positif sama negatif itu sama 5,17 ton di B. Kesimpulan yang ketiga, M positif maksimum ya sama dengan 5 ton meter. Kita beri tanda ini titik D misalnya. Nah, ini di titik D begitu. Oh, sorry. Nanti dikira kayak lintang ya. Di titik D di sini kita kasih tanda di sini titik D. Ya, di sini dikasih tanda. Oke. Jadi di titik D, terus kemudian kesimpulan keempat, momen yang negatif maksimum sama dengan 10 ton meter di B. Ya, kira-kira begitu kesimpulan dari soal yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada, Ya. Bu. Yang di potongan ketiga kok kurvanya nggak ngadep bawah, Bu? Kan jatuhnya nanti min X kuadrat per 4, Bu. Minus begitu. Mana? Gambarnya tah? Iya, Bu. Gambar yang ini tah? Kurvanya ya, yang D yang iya itu. Nah, ini makanya ini menjadi PR buat kalian. Sementara saya menggambarkan ini sini kan cembung ya. Iya. Nah, ini jadi PR buat kalian. Carilah apakah dia cembung atau cekung. Makanya tidak saya gambarkan merah semua. Ini saya gambarkan seperti ini. Pink ya. Bisa begini atau bisa begini. Cari jawabannya. Yang benar bagaimana. Oh iya. Baik, makasih, Bu. Ya, digambarkan. Digambarkan bagaimana. Karena di sini saya membuat clue kalau Y-nya kuadratik positif seperti itu, kalau Y-nya kuadratik negatif seperti itu. Yang mana yang harus diambil? Apakah dia sifatnya cekung seperti ini atau cembung seperti ini? Ya. Ya, baik, makasih, Bu. Oke. Maaf Bu, mau tanya. Gaya lintang itu selalu turunan pertama dari momen ya Bu ya? Selalu.
Jadi kalau kita nyari momen aja terus buat nyari gaya lintangnya itu tinggal diturunin boleh apa enggak, Bu? Bisa aja, tapi kita juga perlu hati-hati contohnya ya. Ini kan persamaan momennya di potongan ketiga yang paling signifikan ya. Ini ya, potongan ketiga ya. Potongan ketiga kan itu. Jadi ini persamaannya adalah seperti kalau diturunkan berarti kan min 1,17x, ya kan? Min x kuadrat per 4. Pas sama ya. Jadi itu bisa saja seperti itu langsung. Nah, kemudian kita cocokkan dengan yang sebelah nih yang D-nya. Oh iya, oke. Itu memang kita mendapatkan persamaannya seperti itu. Jadi mengerjakan momen, terus kemudian mendapatkan apa namanya ininya D-nya. Cuman kadang-kadang momen itu kan tandanya tertentu, sementara D itu tandanya tidak tertentu. Misalnya yang di potongan yang keempat, ya, potongan, sorry, yang balok anak aja deh, balok anak mana? Balok anak. Nih ya, balok anak ya. Balok anak di potongan mana tadi yang ada gambarnya? Sorry. Balok anak tadi potongan mana ya? Di slide yang ada bawah. Nah, ini kan balok anak ya. Kan kita mendapatkan momennya itu ini. Ya. Terus kan momen itu kalau diturunkan kan menjadi D ya. Nah, D-nya itu kan jadi 5. Ini kalau M2 di potongan ini ataupun di potongan ini, itu kan tandanya sama tuh. 5X, tandanya sama. Jadi positif semua kan? Nah, cuman kalau diturunkan ini kan 5. Kalau diturunkan ini 5. Nah, tandanya sama-sama positif. Padahal kenyataannya ini negatif, ini positif. Jadi ini gambarnya di sini positif, tapi di sini negatif. Tapi kalau udah terampil nggak apa-apa. Kan ketahuan kalau ini diturunkan menjadi 5 ya. Menjadi 5. Tapi kan karena melihat bahwa oh ini naik. Terus kemudian datar, terus kemudian turun. Terus kemudian datar, terus kemudian naik. Oh, berarti ketahuan di sini yang positif, ini yang negatif, nggak apa-apa seperti itu. Tapi bisa saja bingung kan? Ini sama-sama positif, masa D-nya jadi konstan gini? Nah, kan ada tipuan ya. Kesannya ada informasi yang nggak pas. Berarti jangan-jangan ini 5 ton terus gitu. Jadi gambarnya gini, salah juga ya, nggak boleh ya seperti itu. Nah, yang benar seperti ini. Nah, nanti dikira 5 ton itu positif semua jadi ke atas semua gini, itu juga salah gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, kebetulan kalau yang seperti ini kan momennya sudah persamaannya seperti ini, jadi kita bisa menggambarkan D-nya gitu. Karena dia merupakan turunan. Nggak apa-apa kalau seperti ini langsung dicari persamaan D-nya karena kita mendapatkan persamaan momennya itu menjadi betul. Tapi kalau yang di balok anak tadi jadi salah ya. Kalau kita nebak momen terus kemudian untuk mendapatkan D-nya, wah itu jadi jangan-jangan gambarnya konstan terus gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Oh, nanya, Bu. Iya, silahkan. Itu untuk yang potongan 3 itu tingginya itu maksudnya setengah X kali setengah X per 2 tuh gimana, Bu? Ini tah? Iya, yang kiri bawah itu loh, Bu. Yang tinggi itu. Ini. Yang jadi hasilnya X pangkat 2 per 4. Ini merupakan perkalian ini. Iya, itu Ini. dapatnya dari mana, Bu? Ini saya ambil kan setengah alas segitiga kan setengah alas kali tinggi ya. Ini kan potongan 3 kan? Ini potongan 3 kan? Berarti yang saya lihat ini kan, yang saya lihat ini. Nah, yang saya lihat ini. Nah, alasnya X, ya kan? Alasnya X. Kan berarti berapakah luas segitiga ini? Nah, luas segitiga ini kan setara dengan gaya yang mau kita cari ini. Gaya ini, yang ke bawah ini. Nah, ini kan luas segitiga.
Luas segitiga itu adalah setengah alas, alasnya X. Jadi setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya ini loh tingginya. Tingginya QX ini loh, kita nggak tahu. Tingginya itu ini. Tinggi ini. Jadi setengah alasnya X, alasnya adalah X, dikali tingginya ini. Tinggi ini nggak tahu nggak tahu kita tadinya. Tinggi ini berapa gitu. Lah, ya sudah, ini kita nggak tahu. Ini tadinya kita nggak tahu ini. Kita hanya tahu setengah X kali tinggi. Nah, tingginya itu adalah di sini. Apabila ini tinggi ini kita tahu, kita nggak tahu, tapi kita tahu di sini adalah 2 ton meter. Nah, 2 ton meter ini, 2 ton meter. Ini tadi yang diberikan given, ini diberikan 2 ton meter. Nah, itu juga given yang ini, 4 meter ini given diberikan. Nah, terus X ini kan dari sini ke sini ini adalah X. Jadi kalau X berbanding dengan 4, kesebangunan segitiga bahwa segitiga kecil ini mempunyai sudut yang berbagi dengan segitiga besar. Jadi sini X ini berbanding dengan 4 setara dengan tinggi yang mau kita cari dibagi dengan 2. Ya, makanya ini kesebangunan segitiga. Ya, di sini adalah kesebangunan segitiga. Ini. Jadi segitiga. Cek matematikanya, segitiganya seperti itu. Maka saya mendapatkan ya ini. X banding 4 harus setara dengan ya tinggi yang mau kita cari dibagi 2. Jadi tingginya adalah setengah X. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Sampai situ jelas ya? Oh ya, baik Bu. Makasih Jadi Bu. ini T-nya setengah X ini saya pindahkan ke situ. Setengah X itu saya pindahkan ke situ. Ini saya pindahkan ke situ, jadi saya mendapatkan X kuadrat per 4. Nah, X kuadrat per 4 itu adalah ini. Ini. Di sini. Seluas segitiga kecil ini. Seluas segitiga kecil ini adalah X kuadrat per 4. Makanya X kuadrat per 4-nya jadi muncul di sini. Ya, ini juga muncul di sini. X kuadrat per 4. Oke, sampai sini cukup jelas? Oke Bu, makasih ya Bu. Cukup jelas ya. Yang lain, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke just another lemon tree.